Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama materi akidah akhlak. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita buka pertemuan pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama yang dilanjutkan dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu dari tema dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 11, yakni mengenal ilmu kalam dan peristiwa tahkim. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat menjelaskan akidah Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan akidah Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akidah Islam pada masa sesudah Bani Abbasiyah. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan peristiwa tahkim. Baiklah, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya ilmu kalam, pembelajaran pada hari ini adalah merupakan cabang ilmu keislaman yang sering dibicarakan tetapi juga sering terjadi miskonsepsi dalam memahaminya. Apa sih sebenarnya ilmu kalam itu? Pengertian secara umum ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai doktrin dan keyakinan Islam yang mendasarkan argumentasinya pada logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumentasi nakli ataupun tekstual. Nah, pada pembelajaran ilmu kalam ini, kita awali dengan mengenal bagaimana corak akidah Islam pada masa Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, umat Islam itu masih bersatu, masih kompak. Belum muncul adanya aliran-aliran ataupun firqah. Para sahabat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk memperdebatkan sesuatu yang bisa memicu perpecahan, yang bisa memicu perselisihan di antara para sahabat, misalnya tentang qada qadar dan sebagainya. Sehingga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, corak akidah itu bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan, tanpa persanggahan dari para sahabat. Embrio perpecahan baru muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat berselisih pada waktu itu siapa yang berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Yang pada waktu itu kemudian muncul kesepakatan Abu Bakar yang memimpin. Nah, itu corak akidah Islam pada masa Rasulullah. Kemudian selanjutnya, anak-anak, kita juga harus mengetahui bagaimana akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya
dua khalifah awal, yakni Abu Bakar yang memimpin pada tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah, singkat sekali beliau memimpin, dan kemudian dilanjut kepemimpinan Abu Bakar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah. 10 tahun beliau menjabat. Persatuan umat Islam pada dua khalifah tersebut itu masih bisa dipertahankan. Baru kemudian benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika beliau melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini mencapai puncaknya dengan terbunuhnya beliau, Khalifah ketiga. Sangat menyedihkan, ironis sekali terjadi pada waktu itu. Keadaan umat Islam dengan terbunuhnya khalifah mereka, yaitu Sayyidina Utsman. Dan peristiwa tersebut dikenal dengan fitnah Al-Kubra, fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Kemudian intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya beliau, Sayyidina Utsman. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal, yaitu peperangan antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Sayyidah Aisyah. Kemudian disusul lagi terjadinya perang Siffin, yakni peperangan di antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa itu, pada dasarnya, ketika perang Siffin terjadi, telah diupayakan adanya perjanjian damai, perdamaian antara dua kubu, yaitu kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya perundingan atau yang disebut dengan tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali sendiri, kelompok Sayyidina Ali sendiri itu juga terpecah menjadi dua golongan. Yaitu yang pertama, golongan yang masih setia dengan Sayyidina Ali, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah, mereka yang setia dengan Sayyidina Ali. Kemudian kelompok yang kedua, yakni golongan yang memisahkan diri dari Sayyidina Ali. Ada sekelompok orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij, kelompok Khawarij. Di luar dari Syiah dan Khawarij, di luar dari perpecahan di dalam golongan Ali sendiri, muncul ada golongan pendukung Muawiyah dan Abu Sufyan bin Abu Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakalimin, ulama-ulama kalam sebutan mereka, adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Bagaimana mereka dihukumi? Apakah kafir, apakah fasik, atau di antara keduanya? Nah, anak-anakku, kemudian kita mengenal bagaimana akidah Islam pada masa Bani Umayyah setelah Sayyidina Ali memimpin. Pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam, sudah sangat menonjol sekali, tampak sekali waktu itu. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak tersentuh. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah dari Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka menganggap bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir.
atau yang dikenal dengan Jabariyah, konsep Jabariyah. Gitu. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir cerdas yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam, berbondong-bondong untuk meminta pendapat Hasan al-Basri. Dengan pendapat beliau bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang yang fasik, tidak sampai keluar dari golongan mukmin. Dia tetap dianggap mukmin tetapi fasik. Kemudian anak-anak, kita mengenal bagaimana akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah, setelah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam waktu itu. Corak pemikiran yang wasatiyah, yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli, nas, Al-Quran dan hadis, dan pendekatan akal ataupun filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mayoritas di bangsa Indonesia ini mengikuti paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan menjadi paham mayoritas umat Islam pada waktu itu. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul seseorang yang bernama seorang ulama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus, yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Nah, sampailah kemudian kita kembali kepada peristiwa tahkim, yaitu peristiwa perjanjian damai antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sangat sulit waktu itu. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Sayyidina Ali memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat, tidak mau mengakui kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan secara terang-terangan dia menolak kekhalifahan Sayyidina Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya perselisihan pun memuncak dan terjadilah pertempuran dua kekuatan besar waktu itu, yaitu pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Muawiyah, yang disebut dengan Perang Siffin. Dalam peperangan Siffin, pasukan Sayyidina Ali hampir saja mencapai kemenangannya. Kemudian Amr bin As dari pihak Muawiyah mengetahui situasi yang demikian, pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan. Maka Amr bin As mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Daumatul Jandal merupakan lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa
perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah inilah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase, perjanjian. Amr bin As meminta kepada Abu Sufyan, Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dahulu, baru kemudian dirinya. Ternyata hal itu hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi Amr bin As yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya dampak dari peristiwa tahkim itu, dari arbitrase perjanjian perundingan damai yang dilaksanakan dalam perang Siffin itu, maka umat Islam terpecah menjadi 3 fraksi, 3 golongan besar. Yaitu yang pertama, muncul kelompok yang masih setia kepada Sayyidina Ali, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Sayyidina Ali yang kemudian disebut dengan Khawarij, mereka yang keluar dari golongan Ali. Kemudian yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi ataupun akidah. Misalnya, sikap mereka terhadap Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As, karena mereka menganggap 3 orang ini telah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam yang ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Ali di Kufah, Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun upaya mereka pada akhirnya hanya berhasil membunuh Sayyidina Ali. Nah, demikianlah anak-anakku, sudah usai pembelajaran tentang sejarah munculnya ilmu kalam dan diawali dengan peristiwa tahkim. Anak-anakku, demikian pembelajaran ini. Selanjutnya kalian melaksanakan tugas yang diberikan untuk besok dikumpulkan. Si tugas ini bersifat kelompok seperti yang kemarin sudah kita bentuk, dan besok kita kumpulkan di jam pelajaran kita. Yang pertama, kalian amati kebijakan birokrasi yang dilakukan Utsman bin Affan memicu ketidakpuasan sebagian umat Islam, sehingga terjadilah pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan Al-Fitnatul Kubra. Dari kejadian inilah kemudian memicu perpecahan Islam. Tugas kalian menganalisis kejadian tersebut sehingga dapat memicu perpecahan umat Islam. Kemudian yang kedua, pada saat perang Siffin hampir mendapatkan kemenangan Sayyidina Ali. Namun pada saat itu ada tawaran damai yang disampaikan oleh pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu adanya perundingan ataupun tahkim. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib enggan menerima tawaran tersebut sebenarnya. Namun karena adanya desakan yang kuat dari sebagian anggota pasukannya, maka akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran perundingan tersebut. Mengapa Ali bin Abi Thalib menerima usulan diadakannya tahkim? Berilah alasan yang kuat. Tugas yang ketiga, di antara alasan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak berbaiat kepada Sayyidina Ali adalah
adanya kekhawatiran hilangnya jabatan gubernur di Damaskus yang dipegangnya sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian merembet kepada tuntutan kepada Sayyidina Ali untuk mengungkap mencari pembunuh Sayyidina Utsman, sehingga terjadilah perang sifil. Kritisilah permasalahan tersebut sehingga jelas pokok persoalan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Tugas yang keempat, dan ini adalah tugas yang terakhir, di antara pasukan Ali bin Abi Thalib ada yang tidak menerima hasil tahkim. Namun, dalam perkembangannya kelompok ini tidak hanya memusuhi Ali bin Abi Thalib, tetapi juga memusuhi kelompok lawannya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Mengapa demikian? Berilah alasan yang kuat. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran pada hari ini. Kita tunggu tugasnya untuk dikumpulkan besok pertemuan yang akan datang. Semoga selamat, sukses, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.